bapak-bapak, para orang-orang tua kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kejayaan, kemuliaan, kesuksesan seorang manusia dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat hanya ada pada agama yang sempurna. Alhamdulillah, kalimat ini mungkin sudah ribuan kali kita dengar. Tapi hendaklah kita ingat betul-betul bahwa kalimat ini adalah kalimat tanggung jawab. Perkara kemuliaan, kesuksesan, kehidupan seorang manusia. Pada hari ini umat di seluruh dunia telah bergeser mengenai kepahaman ini. Pada hari ini sebagian besar manusia menganggap bahwa kejayaan, kemuliaan, kesuksesan itu ada pada fasilitas-fasilitas kebendaan. Padahal kesuksesan, kejayaan, kemuliaan seorang manusia itu hanya ada pada agama yang sempurna. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah ila akhir ayat. Bapak sekalian, kalimat ini seyogianya sampai di setiap kuping umat manusia yang hidup di zaman kita. Maka itulah tanggung jawab kita. Bagaimana menyampaikan perkara ini? Ketemu siapapun, sedikit banyak disampaikan perkara ini. Ketemu orang di kereta, ketemu orang di bis, ketemu orang di kantor, sampaikan perkara ini. Maulana Ibrahim Damad Barakatuhu beberapa kali menyampaikan tentang apa itu kemuliaan. Orang yang mulia itu kayak apa? Maka beliau sampaikan dengan kalimat yang sangat sederhana. Orang yang mulia itu, siapapun orang yang lihat dia, orang yang lihat itu kepingin jadi dia. Maulana Ibrahim memberikan kalimat yang pendek, tetapi ini artinya Masya Allah, sangat dalam. Jadi yang namanya orang yang mulia itu, siapapun yang lihat dia, orang kepingin jadi kayak dia. Maka oleh sebab itu Pak sekalian, inilah tanggung jawab kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang luar biasa. Kita dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala suatu usaha yang Masya Allah, usaha para pendahulu-pendahulu kita, para anbiya alaihi salatu wassalam, para sahabat, para salafus saleh. Yaitu bagaimana mengajak manusia kepada Allah. Mengajak manusia kepada Allah. Maka Maulana Ibrahim Daula Damat Barakatuhu sering mengulang-ulang. Jangan kamu ajak manusia itu kepada tabligh. Jangan kamu ajak manusia kepada tabligh. Tapi bawa manusia kepada Allah. Sering terjadi gesekan di mana-mana itu karena kita ngajak orang ke dalam tabligh. Nanti tabligh jadi harakat. Jadi organisasi. Kalau sudah jadi organisasi, mesti ada pro, ada kontra. Nah, ini masalah mulai di sini. Nah, ini bukan kelompok saya nih. Kelompok saya nggak kayak gitu. Tapi kalau bawa manusia kepada Allah, Allah ini cuma satu. Allah ini esa, tunggal. Maka kalau ajak kepada Allah tidak akan ada gesekan. Nah ini Bapak sekalian. Jadi bahwa usaha dakwah ini usaha yang sangat universal. Usaha yang mendunia. Haknya setiap orang untuk tahu perkara ini. Soal taat, gak taat, setuju, gak setuju itu bukan urusan kita. Hati manusia di dalam genggaman Allah. Tetapi tanggung jawab kita adalah menyampaikan perkara pentingnya ini agama ke seluruh alam. Kepada setiap telinga manusia. Maulana Ibrahim Daula Damat Barakatuhu di waktu musyawarah India pertama setelah lockdown, bulannya ini Oktober 2020, pembukaan, maksudnya setelah lockdown India ini lockdownnya agak berat. Semua ditutup, sholat di masjid juga nggak boleh, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya.
Di waktu musyawarah pertama di India setelah lockdown, Oktober 2020, beliau menjelaskan dalam muqaddimah bayan beliau. Beliau bertanya kepada majma', kemudian beliau jawab sendiri. Biasa masyayikh begitu itu. Beliau katakan, apa itu tabligh? Apa itu tabligh? Dia tanya kepada majma', kemudian beliau jawab sendiri. Tabligh ini bukan 3 hari, bukan 40 hari, bukan 4 bulan. Tabligh ini adalah tanggung jawab dan kewajiban. Tabligh ini tanggung jawab dan kewajiban. Kalau dua perkara ini kita pahami dengan betul-betul, maka usaha dakwah ini akan merasuk dalam darah kita. Dalam daging kita. Semua saraf-saraf kita ini bergetar kalau kita udah bicara agama. Tanggung jawab. Amanat. Maka nanti mesti ditanya sama yang memberi amanat. Siapa yang beri amanat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pasti berjumpa dengan Allah. Dan kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala perkara ini. Maka insya Allah kalau kepahaman-kepahaman kami menyambungkan saja apa yang disampaikan oleh Mas Syekh. Tapi di balik itu Mas Syekh punya maksud yang besar. Agar supaya kita memahami betul di dalam diri kita ini ada tanggung jawab yang besar. Kalau namanya tanggung jawab, seorang petani nggak usah disuruh. Dia akan berangkat pagi-pagi ke sawah. Seorang pedagang nggak usah disuruh. Karena dia harus pergi ke pasar atau ke toko atau kemana dia harus berangkat. Seorang pegawai nggak usah disuruh. Jam 8 dia nggak berani telat. Sebelum jam 5 dia nggak pulang. Bukan karena masalah absensi saja. Tapi ini tanggung jawab saya. Ini kerja saya. Ini profesi saya. Kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala begitu banyak. Kemarin kita sudah mendengarkan bayan demi bayan, arahan demi arahan dari orang-orang tua kita semua. Arahnya sama, bahwa usaha dakwah ini sebuah tanggung jawab dan di pundak kita ini ada tanggung jawab dan kewajiban. Dan hendaklah usaha ini menjadi sifat kita, menjadi darah daging kita, yang dengan itu harapan-harapan seluruh umat, harapan kita pun, kita ingin dunia ini menjadi semakin baik, semakin aman, semakin sentosa. Maka insya Allah dengan kita mengikuti arahan-arahan para masyayikh, sempurna, jangan ditambah, jangan dikurang. Kemudian kita betulkan niat. Kemudian kita betulkan niat. Di dalam kerja ini tidak ada niat lain kecuali apa? Menyenangkan Allah. Orientasinya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Makanya kita sering mengulang-ulang. Orientasi kita kerja dalam dakwah ini harus kepada akhirat. Kalau orientasi kita kepada akhirat, insya Allah, seandainya pun ada perbedaan pendapat, itu tidak akan menimbulkan masalah yang serius. Karena urusan kita kepada akhirat. Langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikatakan, disampaikan oleh para masyayikh, kalau orientasi dakwah kita ini tidak kepada akhirat, maka pelan-pelan dakwah ini akan bergeser. Dakwahnya akan bergeser. Karena kalau tidak kepada akhirat, naudzubillah summa naudzubillah, mesti akan ditumpangi dengan kepentingan-kepentingan lain selain untuk menyenangkan Allah. Jadi orientasi dalam dakwah kita ini kepada akhirat. Maka dengan orientasi kepada akhirat akan timbul dalam diri kita ini semangat yang begitu besar untuk membawa ini usaha. Dan kehati-hatian. Dan ketakutan. Takut salah. Takut nggak diterima Allah. Maulana Inamul Hasan rahmatullah alaih pernah menyampaikan beberapa kali satu penjelasan tentang perkara ini. Orang yang maju di dalam dakwah, kata beliau, orang yang maju di dalam dakwah bukan orang-orang yang hebat di mimbar, bukan orang yang kita lihat secara zahiriyat seperti itu. Tapi orang yang maju di dalam dakwah adalah orang yang setiap hari
kerinduannya kepada akhirat bertambah. Kerisauannya kepada akhirat bertambah. Ketakutannya kepada akhirat bertambah. Beliau sampaikan, inilah orang-orang yang maju di dalam dakwah. Maka oleh sebab itu, saudara yang mulia, hendaklah kita banyak berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala menerima ini. Korban kita ini walaupun sedikit, mudah-mudahan Allah terima. Maulana Ibrahim kemarin di Bangladesh bulan Januari 13, 14, 15 kalau tidak salah, beliau memberikan penekanan atas perkara ini. Dalam dakwah ini hendaklah kamu doa sama Allah Ta'ala, minta yang pertama apa yang kamu kerjakan ini diterima Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, minta kepada Allah supaya kita dimudahkan. Dimudahkan dalam mengemban ini amanat. Maka oleh sebab itu saudara yang mulia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kekalkan kita dalam usaha sampai akhir hayat kita. Allah Subhanahu wa taala menerima pengorbanan kita walaupun pengorbanan kita ini sangat sedikit. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kerja kita ke depan. Saudara yang mulia, kerja ini kerja sangat berat. Ini dulu hanya diberikan kepada para anbiya alaihi salatu wassalam. Maka tanpa pertolongan Allah, tanpa hubungan baik dengan Allah, tanpa kasih sayang Allah, tanpa rasa takut kepada Allah, rasanya nggak mungkin kita pikul ini amal. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian insyaallah. Bapak sekalian, saudara yang mulia, pagi ini kita duduk bersama-sama di sini. Mudah-mudahan sedikit penderitaan yang datang, tempat yang bersempit-sempit, kamar mandi yang antri, makanan yang tidak semewah makanan di rumah. Ini insya Allah menjadi pengorbanan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu Bapak sekalian, dengan kesusahan kita 3 hari ini kita di sini, mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat yang besar-besarnya daripada musyawarah Indonesia ini. Karena di depan kita ini Bapak sekalian tanggung jawab begitu besar. 18.000 pulau Pak, kurang lebih Indonesia ini pulaunya kurang lebih 18.000. Maulana Umar Palampuri rahmatullah alaih mengatakan Indonesia ini itu seperti dari pantai barat Amerika ke pantai timur. Los Angeles ke Baltimore. Itu Indonesia itu kayak gitu Pak luasnya. Beliau katakan kadang-kadang dari Lisabon sampai Moskow. Maulana Umar sering mengatakan ini, negeri kamu ini Masya Allah, negeri ini besar. Apalagi geografisnya terpisah-pisah dengan air. Amerika itu semua daratan, gampang Pak, naik mobil bisa sampai. Tinggal kuat-kuatan saja. Tapi kalau Indonesia ini mesti naik kapal, kadang-kadang ada yang nggak ada kapal, adanya perahu. Perahunya cuma untuk 10 orang, urutan satu-satu. Jadi kalau salah satu gerak terguling itu semua masuk air itu. Ya, maka oleh sebab itu Bapak sekalian, inilah negeri kita ini luas. Maka diperlukan tambahan pengorbanan, tambahan energi. Maka oleh sebab itu kita dianjurkan untuk ke India, Pakistan, Bangladesh itu untuk melihat senior-senior kita, pendahulu-pendahulu kita ini. Supaya kita melihat ada rujukan. Oh, dakwah itu nanti kayak gini. Ya, kita melihat masjid yang sholat 5 waktunya sudah kayak sholat Jumat. Hafiz Qur'annya di satu masjid ini bukan markas, Pak. Masjid. Hafiz Qur'annya 1000 lebih. Sehingga sholat tarawih itu, kami nggak duduk sholat tarawih di sana, tapi dikasih karguzari. Sholat tarawih di masjid itu 1,5 juz. Tapi di tempat-tempat di sekitar masjid, itu yang ada yang 2 juz, ada yang 3 juz, ada yang 4 juz, ada yang 5 juz. Silahkan pilih di mana. Subhanallah. Ini Pak, makanya pentingnya kita ke IPB. Untuk apa? Melihat IPB ini Allah pilih sekarang ini dalam dakwah yang maju di dunia ini di IPB. Makanya semoga yang belum berangkat ke IPB segera ke IPB. Dan yang sudah ke IPB sering-sering ke IPB. Termasuk ke Bangladesh ini penting Pak.
Bangladesh ini punya kesamaan kultur dengan Indonesia yang Masya Allah. Nah kalau seperti sekali ini untuk kita melihat bagaimana dakwah yang belum terjadi di Indonesia, tapi Allah sudah turunkan di India, Pakistan, Bangladesh. Sehingga ini akan menambah semangat kita insya Allah. Bapak sekalian, pagi ini kita duduk bersama-sama di sini untuk bermuzakarah. Bukan ceramah Pak ya. Bukan bayan, tapi muzakarah. Kita mikir sama-sama. Bagaimana agar supaya saya ditunjuk di dalam musyawarah untuk muzakarah mengenai perkara kerja atas pelajar dan profesional. Dan memang harus kita akui dengan jujur, jangan ada yang tersinggung. Memang kerja ini di Indonesia harus dibangun kembali. Ini yang ngomong bukan saya ngikuti kemarin jamaah Bangalore. Waktu muzakarah dengan kami musyawarah 4 bulan yang lalu. Jamaah Bangalore bergerak di Jakarta. Ini maaf aja, ini bukan koreksi Pak ya. Tapi mari kita bangun kerisauan kita ini, kita bakar ini darah kita ini. Supaya sepulang dari musyawarah ini ada kerja yang melompat. Ya, karena tanpa semangat, tanpa kesungguhan, bagaimana kerja ini akan meningkat. Profesi apapun orang dalam dunianya, kalau nggak sungguh-sungguh ya akan lebur dia. Jadi jamaah Bangalore 4 bulan yang lalu duduk dengan kami di ruang sana. Di antaranya apa yang beliau sampaikan, saya sudah mengelilingi masjid-masjid di Jakarta begitu banyak. Tetapi saya belum melihat di muhalah-muhalah di masjid-masjid itu ada kerja atas pelajar dan orang khawas. Saya nggak melihat satupun. Oh, ini Jakarta Pak, gimana di luar Jakarta? Tapi ya Allah alam, mungkin di Wamena sana lebih maju dari Jakarta, ya wallahu alam, kita nggak tahu. Jadi ini satu nasihat yang baik Pak. Karena kita sama-sama tahu bagaimana para masyayikh kita memberitahu kepada kita berulang-ulang, kerja kita di muhalah ini yang pertama kepada orang umum, yang kedua kepada para wanita, yang ketiga kepada pemuda, pelajar, mahasiswa, santri, profesional. Ini satu jalur Pak ini Pak. Kerja pelajar ini urusannya nanti nyambungnya ke profesi Pak. Jadi makanya muzakarahnya dijadiin satu, pelajar dan profesional. Kan ini nyambung. Kalau terputus pelajar sendiri, profesi sendiri, sambungannya di mana nanti ini? Yang keempat, berkhidmat. Kepada ulama kita berkhidmat Pak, bukan kerja atas ulama. Berkhidmat kepada ulama. Jadi Bapak sekalian, asas kerja pelajar dan profesional itu dimuhalah. Ini supaya dipahami Pak ini Pak. Banyak kepahaman kita ini kerjanya di markas. Orang dikumpulin di markas, orang dikumpulin di markas, orang dikumpulin di markas. Terus habis ke markas, dia balik ke kampungnya. Kemana di tempat dia berpijak di sana ini? Bikin pertemuan, sangat dianjurkan. Tetapi kalau muhalah, nggak kerja atas perkara ini, pulang dari pertemuan, dia berpijak di mana dia? Mau kemana dia lanjutkan kerja? Mungkin jazbahnya naik, mendapatkan arahan tentang Masya Allah pentingnya pelajar dan sebagainya. Apalagi para pemuda. Pemuda ini seperti bensin Pak itu. Kesenggol api sedikit, terbakar dia. Maka potensi pemuda, pelajar. Jadi kalau kita bicara pelajar, mahasiswa, santri, ini kaitannya juga dengan pemuda Pak. Ya, karena banyak juga di beberapa tempat ini pemuda ini lulus SMA dia tidak melanjutkan kuliah, kemudian dia kerja. Ini termasuk objek kerja kita. Dan jangan lupa Bapak sekalian, para ulama mengatakan masa depan agama ini di tangan pemuda, bukan di tangan orang tua. Di tangan pemuda. Jadi kalau kita mau lihat agama maju, lihat di masjid itu. Banyak pemudanya enggak? Pengalaman kita semua punya pengalaman. Di muhalah kita kalau ada anak-anak muda kenal ini amal, kemudian hidupkan 5 amal bersama kita, biasanya enggak lama itu naiknya luar biasa Pak. Pernah kami lihat di satu masjid enggak sampai 3 bulan. 5 amal sempurna Pak, satu masjid, baru grace. Dalam waktu seminggu taklim sudah hidup, musyawarah sudah hidup. Dalam waktu 2 minggu, 1 bulan, 2,5 jam hidup.
1 bulan lebih sedikit, jauhlah 1, jauhlah 2 hidup. Sempurna. Bulan kedua lebih sedikit, rombongan 3 hari berangkat. 32 orang. Sampai bingung yang ngamiri ini. Jadi ini Pak, makanya jangan tinggalkan para pemuda di muhala kita. Beri usaha yang khusus kepada mereka. Cintai mereka. Ya. Mereka adalah anak kita. Maka susahnya dia, susah saya. Laparnya dia, lapar saya. Pusingnya dia, pusingnya saya. Anggap seperti anak sendiri. Jadi Pak ya, yang pertama kerja ini adanya di muhala. Bukan di markas. Bukan di halakah. Nanti kalau halakah mau buat pertemuan, markas mau buat pertemuan, atau di mana saja, silakan. Nanti yang datang itu orang-orang ini Pak, yang sudah digarap di muhala-muhala ini. Berdapat arahan dalam pertemuan. Kembali dia punya tempat berpijak. Dia punya tempat untuk mengamalkan apa yang dia dengar dari arahan-arahan. Tapi kalau tidak dari muhala, begitu pulang, mari kita lihat. Dengar bayan, jazbah naik, tapi pulang gak ada kawan, gak punya tempat, bingung dia. Cari pertemuan lagi, mungkin masih 2 bulan lagi, mungkin 1 bulan lagi, mungkin 3 bulan lagi, mungkin setahun lagi. Ini sudah dipahami Pak ya. Kerja pelajar, profesional, mahasiswa, santri, pemuda, ini di muhala. Akarnya di muhala. Maulana Imamul Hasan rahmatullah alaih sering mengatakan akar kerja dakwah ini di muhala. Perubahan sifat akan terjadi di muhala. Karena mujahadah di muhala ini paling berat. Kenapa kok berat? Karena orang tahu kita dulu siapa sebelum kenal tabligh. Iya Pak. Kita dulu sebelum kenal tabligh duduk-duduk di mana? Sering saya tanya kepada jamaah yang pulang dari negeri jauh, ente dari mana? Karena dari keluar di London Pak. Di Inggris, iya. Enak mana jauhlah di sana sama jauhlah di tempat antum. Mikir dia. Enak di Inggris Pak. Kenapa? Nggak tahu dia, nggak bisa jawab. Ya karena orang di sana nggak kenal kita. Jadi kampung kita ini kita siapa dulu sebelum kenal tabligh kan? Sebelum pakai gamis, sebelum pakai sarung, kita dulu siapa? Maka Pak, mujahadah di muhalah ini Pak, di masjid kita ini, inilah bagian terbesar akan menurunkan hidayah kepada kita. Ya Pak ya. Jadi kerja pelajar di muhalah, asasnya di muhalah. Dimulai dengan kasih sayang. Kasih sayang. Jangan benturan dengan mereka, jangan tegur mereka. Kami melihat di India tahun 2015 kalau nggak salah, musyawarah terakhir di Hamdard University, pemuda-pemuda keluar pertama masih pakai kaos hitam, pakai jeans hitam. Kadang-kadang kaosnya masih ada tulisannya. Nggak ditegur Pak sama Maulana yang mimpin jamaah itu. Hamdard University itu di Hamdard di Delhi. Perguruan tingginya nggak besar, mungkin mahasiswanya nggak antara 10 ribuan. Tapi 95% mahasiswanya dari luar negeri. 22 masjid mengelilingi university itu. Anak-anak muda keluar masih pakai jeans, pakai kaos, nggak ditegur, nggak dimarahi. Kalau di sini kira-kira gimana Pak? Gimana Pak? Di sana Pak, di India nggak gitu. Di Pakistan nggak gitu. Kalau Bapak kasih sayangi mereka dengan sungguh-sungguh, nggak usah Bapak suruh Pak. Berubah dia keluar sekali 2 kali. Sampai-sampai Bapak nggak bisa ngerem nanti. Dia pakai jeans, pakai baju, masuk kuliah, pakai sorban dia. Ini pengalaman Pak. Jadi makanya tolong Pak, kasih sayang Pak, ini asas yang pertama. Kalau ini lepas dari diri kita, dia akan lari kepada kita. Maaf. Orang-orang non-muslim itu kalau mendawai anak-anak kita, mendawai pemuda kayak apa? Dengan kasih sayang. Kita bukan meniru dia, bukan. Justru itu mestinya tertib kita, cuma kita nggak amal, jadi dicuri sama dia itu tertib. Jadi banyak kasih sayang. Kemarin kami jumpa, saya Ustaz Safri dengan Ustaz Mufti kalau tidak salah. Kami di Bangladesh bulan Januari kemarin jumpa dengan satu kawan dari Afrika Selatan.
Kami bertiga ngobrol. Kami tanya. Ini satu ilustrasi, Pak. Kami tanya kepada dia. Saya lihat Afrika Selatan ini luar biasa. Bapak coba perhatikan deh jamaah Afrika Selatan. Baik di Pakistan, baik yang datang ke Indonesia. Mesti, ya enggak mestilah. Selalu yang kami lihat itu pemudanya lebih banyak daripada yang tua. Tolong Pak perhatikan. 10 orang jamaah, Maulana 1, alim 1, paling 2 orang yang tua. Yang 8 anak muda semua. Khidmat di Nizamuddin tahun berapa? Itu orang Afrika Selatan lebih dari 100. Itu mungkin 90% anak muda semua. Maka kami tanya, saya Ustaz Usri, Ustaz Mufti, ini Afrika Selatan ini gimana antum kerja ini? Kok bisa keadaan kayak begini? Maka satu kalimat beliau sampaikan. Itu yang Ustaz Mufti itu lama. Terngiang-ngiang itu beliau dengan kalimat itu. Apa kata beliau? Imran Ayub ini namanya Imran Ayub. Satu kawan di Afrika Selatan, orang tanggung jawab, orang markas. Dan saya kenal sama dia sudah berpuluh-puluh tahun. Apa dia katakan? Berikan kepada dia respect. Berikan kepada anak muda ini respect. Penghargaan, penghormatan. Dan kamu jangan sekali-kali minta dihargai oleh mereka. Beri mereka penghormatan, penghargaan, tapi kamu jangan harap. Jangan soal dapat penghargaan dari mereka. Alhamdulillah. Kalau enggak apa-apa, abaikan. Berikan kepada mereka penghormatan, berikan penghargaan, berikan kasih sayang, tapi kamu jangan berharap apapun dari mereka. Mereka mau respect, mau enggak, mau ini, abaikan. Ini satu kalimat yang penting. Orang-orang yang sudah praktek lebih dulu Pak dari kita. Nah kalau sebab itu Pak, di muhalah kita ini menjadi asas. Kita kerja di muhalah, kerja pelajar, mahasiswa, santri, pemuda, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan ingat, masa depan agama di tangan pemuda, bukan di tangan orang tua. Maka jangan sampai mereka meninggalkan kita. Jangan sampai mereka jauh-jauh dari kita. Jangan sampai mereka tidak ke masjid. Dengan apapun kita buat usaha untuk perkara itu. Maka oleh sebab itu sekalian, hendaklah kita datangi mereka. Jangan kita dan datangnya yang sungguh-sungguh. Jangan nanti cuma jalan ketemu di bawah pohon. Dek, ke masjid ya. Ada jauh lah, Dek. Penting, Dek. Atau di bawah di warung apa gitu. Warung lontong lah, warung apa. Mas, nanti ada pertemuan pelajar. Bukan seperti itu. Tapi betul-betul diprogram, Pak, di muhalah. Betul-betul diprogram. Didudukkan di musyawarah harian. Hari ini kita ketemu siapa? Dicatat. Nah, ini Pak, kadang-kadang kita ini di muhalah ini nggak punya buku. Tapi punya handphone. Iya, buku ini harganya berapa sih? Nah, catat Pak, catat. Kalau perlu bukunya jangan yang buku tipis-tipis itu. Nanti ganti lagi hilang yang kemarin. Buku yang pertama hilang. Beli yang agak tebal. Sehingga itu menjadi selesai simpen. Ganti buku baru. Dicatat, hari ini saya ketemu siapa? Dalam 2,5 jam boleh. Di luar 2,5 jam pun boleh. Dan yang paling baik mendatangi mereka itu di rumahnya. Berjumpa dengan orang tuanya. Pada hari ini Pak, otak orang Islam ini sudah dicuci sama Yahudi dan Nasrani. Islamophobia. Ketakutan kepada Islam. Islam ini garang, Islam ini darah. Islam ini pembunuhan. Di TV-TV di mana-mana, di Eropa, di Amerika, seluruh dunia. Datangi rumahnya, jumpai orang tuanya. Anak ini mau dibawa kemana sama kita? Jangan sembunyi-sembunyi Pak. Kalau kita bawa dakwah sembunyi-sembunyi berarti kita nggak tahu kekuatan ini amal. Kita tidak paham kekuatan ini amal. Maulana Abdurrahman Rayana kemarin, saya lupa di Pakistan atau di Bangladesh, dalam Jur atau dalam Ijtima, beliau katakan 2 penyebab kelemahan makomi di seluruh alam. Yang pertama, yakin yang lemah kepada kekuatan ini amal. Kita sebagai pekerja dakwah kadang-kadang nggak yakin bahwa ini usaha menyelesaikan seluruh masalah dunia akhirat. Mari kita kontrol diri kita masing-masing. Sejauh mana keyakinan kita? Kalau kita yakin usaha ini akan menyelesaikan urusan kita dunia akhirat, apapun namanya urusan itu, maka kita akan jigat ini usaha dengan geraham kita.
Ya Pak ya. Maulana Abdurrahman Rayyana katakan yang pertama yakin yang lemah, yang kedua bi'ah yang rusak. Ini penyebabnya, lingkungan, environment, keadaan di sekitar kita. Jadi yang pertama Pak, yakin harus dibangun Pak dalam diri kita. Kekuatan ini amal, karomahnya ini amal. Ya. Mohon maaf ini tidak mengkritik siapapun, tetapi ini adalah tanggung jawab kita. Jadi tanamkan dulu keyakinan itu. Kemudian kita datangi rumah-rumah pemuda itu di rumahnya. Di kampus gak cukup. Ya, makanya itu kerja muhala kan. Kan insya Allah kan mesti bisa dijangkau. Kalau kerjanya di tengah kampus, kita ketemu mahasiswa yang rumahnya 50 kilo dari kampus. Tapi kalau kerja kita di muhala, ada satu kampus. Kita kerja di masjid-masjid di sekeliling kampus. Bukan di kampusnya. Pertemuan boleh dibuat di kampus. Tapi kerja. Karena mahasiswa itu tinggalnya di masjid-masjid, di kos-kosan di sekitar kampus. Jadi Pak penting. Jangan sampai kita bergeser dari ini. Asas kerjanya di muhala. Datangi rumah orang tuanya. Tetangga kan. Muhala kan berarti tetangga. Kenalan. Mungkin kalau di Jakarta kadang-kadang tetangga beda gang begitu sudah nggak kenal. Tapi kalau di daerah kan Masya Allah. Ya Pak ya. Jadi datangi, kenalan dulu. Pak, saya dari masjid Al-Aqsa kah, An-Nur kah, apa, Masya Allah, kami jamaah di sana, sholat di sana, kami punya hajat begini. Sampaikan, mau mengajak putranya untuk ke masjid. Mau mengajak putranya ke masjid. Untuk apa? Untuk menyempurnakan agama. Untuk belajar agama. Untuk memakmurkan masjid. Jelaskan program di masjid itu apa. Ya Pak, karena sekarang ini, itu tadi saya katakan, banyak orang tua ini sudah khawatir kalau anaknya dibawa oleh orang berjubah. Berkawan dengan orang berjubah. Celananya di atas mata kaki. Apalagi pakai jenggot. Ini udah khawatir nih orang tuanya, anak saya mau dibawa kemana? Nah, jangan kekhawatiran ini kita biarkan. Kalau kekhawatiran ini kita biarkan, kita nggak akan dapat Pak itu. Ditolak satu kali, dimarahin enggak apa-apa, datang lagi. Dimarahin lagi, datang lagi. Maka sampai di dalam jaulah umumi, Pak, di dalam tertib jaulah umumi itu hendaklah ada 2 orang. Di luar jamaah yang bergerak ke rumah-rumah orang kampung, ada 2 orang yang bergerak ke pemuda. Sudah diamalkan, Pak. Insya Allah selepas ini diamalkan, Pak ya. Kita sama-sama amal, Pak, insya Allah. Ya, jadi jauhlah berangkat, rombongan jauhlah berangkat. Tapi ada 2 orang, pelajar, mahasiswa, santri, pemuda, datangi rumah kawan-kawannya. Jangan sampai ketinggalan, Pak. Bersama-sama dalam jauhlah umum. Begitu juga dalam jauhlah 2. Dengan itu maka interaksi kita kepada masyarakat itu ada. Kita ini mau apa? Sementara ini kan kepahaman masyarakat kepada usaha dakwah. Maaf. Di Indonesia kan masih belum pas Pak ini Pak. Dakwah itu bagus. Rata-rata komentarnya begitu. Saya ini kalau dengar orang tabligh ceramah itu nangis saya. Kalau yang lain-lainnya nggak begitu. Tapi, nah ini masalah ini kalau sudah begini. Ini realitas yang kami hadapi di lapangan. Wallahu a'lam bapak-bapak menghadapi apa enggak? Tapi, lah kalau sudah tapi ini saya ingat Allah yarham Kiai Mukhlisun. Habis semua itu Pak di belakang kita. Dan biasanya begitu. Orang tabligh Masya Allah. Tapi kenapa si anak istrinya ditinggal 4 bulan gak dikasih makan? Minta maaf. Ini pengalaman saya. Mudah-mudahan Bapak gak dapat pengalaman kayak begitu. Jadi ini harus diselesaikan Pak ini Pak. Inilah maksudnya itu kerja umumnya itu ini. Makanya syarat hidupnya makom itu, Maulana Inamul Hasan mengatakan, perbaiki muamalah muasyarah kamu. Jadilah kamu orang yang dicintai oleh masyarakat di kampung kamu. Maulana Inam selalu memulai dengan itu. Jadilah kamu orang yang dicintai oleh masyarakat di kampung kamu. Sepulang kamu dari India, kata beliau. Jadilah kamu orang yang dicintai oleh masyarakat di kampung kamu. Kemudian ajak umat di kampung kamu taat kepada Allah ikut cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui pintu-pintu masjid di kampung kamu.
Ini asas makomi, Pak. Dicintai. Bukan ditakuti. Kemudian beliau lanjutkan, supaya kamu dicintai. Ya. Jaga muamalah, muasyarah, akhlak. Perbaiki muamalah, muasyarah, akhlak kamu. Maka kamu akan dicintai. Nah, supaya kamu bisa memperbaiki muamalah, muasyarah, akhlak. Supaya bisa praktek muamalah, muasyarah, akhlak. Supaya dilihat oleh manusia di sekitar kita. Supaya dilihat oleh orang kampung di tempat kita. Buat 3 perkara. Hendaklah kamu punya tempat tinggal. Yang kedua, hendaklah kamu punya ma'isyah, kehidupan, pekerjaan, sumber penghidupan. Itu saja, ma'isyah. Ya, ma'isyah, sumber penghidupan, usaha, kerja. Punya tempat tinggal, punya kerja, dan jangan lupa yang ketiga, punya keluarga. Berkeluarga kalau sudah jatuh syarat rukunnya. Ini dilihat Pak oleh umat. Kita jos terbang sampai di langit, tapi yang 3 ada yang hilang salah satu. Ini jadi pertanyaan buat orang kampung. Ini penjelasan di luar kata-kata Maulana In'am. Inilah yang menjadi syarat kehidupan orang normal. Kita mau dakwah sama orang normal atau orang nggak normal, Pak? Orang normal ya? Ya kita hidup normal dulu, Pak. Ya Pak ya? Jumpai mereka di rumahnya. Ambil anaknya dari orang tuanya. Dengan izin orang tuanya. Karena kalau ini tidak kita buat, Pak. Masya Allah. Ini akan menjadi masalah di belakang. Kalau orang tuanya sungkan bicara sama kita, itu anak akan berantem sama bapaknya seumur hidup itu. Jadi ini Pak, jadi kita harus menjadi jembatan yang baik di muhalah kita. Dan ini kan kerja nggak susah ya Pak ya. Susah nggak Pak kira-kira Pak? Enggak ya? Kan nggak apa gitu kan, ini kan biasa saja kita jumpa orang dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya kemudian sesampai di masjid, jangan diberi tugas yang berat-berat. Kadang-kadang kami melihat di beberapa muhalah karena mungkin di sana kurang adanya pemuda-pemuda yang bisa mengerjakan administrasi, menulis dan sebagainya. Kadang-kadang dikasih tugas yang berat-berat. Suruh ini, suruh itu, datang ke markas. Itu nanti Pak, nanti. Yang penting dia ajak sholat dulu. Jadi taskil pertama ajak sholat. Kalau dia nggak mau, kita nggak salah. Nggak bisa disalahin ngajak orang sholat kok. Dia orang Islam kok. Ya, ajak sholat. Setelah dia familiar, setelah akrab dengan kita, pelan-pelan dudukkan dia dalam musyawarah. Sesuai kemauan dia. Jadi perlu kesabaran tadi Pak. Perlu kesabaran. Dudukkan dia, ajak sholat, kemudian baru pelan-pelan dibawa dalam aktivitas masjid. Ya, musyawarah 2,5 jam, jauhlah. Tapi pelan-pelan Pak ya. Mungkin ini perlu waktu setahun, mungkin 2 tahun. Nah kadang-kadang kartun nggak sabar. Begitu dapat ikan, dapat pancingan, langsung jos. Kalau kamu keluar 40 hari, 4 bulan, kamu akan jadi profesor. Kira-kira gimana Pak? Ya kan berhenti kuliah dia besok ini. Jadi supaya ini Pak, kita pahami betul-betul. Pelan-pelan, kerja kepada mereka ini pelan-pelan. Karena mereka ini sumbu pendek. Kalau istilah orang Jakarta ini sumbu pendek. Mudah meledak, mudah terbakar. Maka taskilnya harus lembut. Pelan-pelan, ikut kegiatan masjid. Setelah ikut kegiatan masjid, mungkin perlu waktu setahun. Baru dia bisa ikut jauh. Enggak apa-apa. 2 tahun, enggak apa-apa. Kerja kita seumur hidup kok. Baru pelan-pelan kalau dia sudah memahami, sudah akrab betul dengan kita. Maka jangan diberi target-target yang kita nggak tahu Pak ya. Jangan sampai mereka berhenti kuliah, mereka kemudian nggak kerja, ini masih terjadi di beberapa tempat. Ya, jadi supaya dihindari. Mereka harus selesaikan kuliah dengan baik, dengan prestasi maksimal. Dakwahnya pelajar itu prestasi maksimal Pak. Kalau dia pinter, IP mendekati 4, ya minimum di atas 3,5, itu mesti disenangi 3 kelompok manusia. Yang pertama orang tuanya. Orang tuanya ngirim ke kampus kan suruh pinter. Dan bukan suruh yang lain. Jadi kalau dia nilainya bagus, kemudian aktif di masjid, ikut jaulah,
keluar 1 hari tiap tahun, tiap bulan. Ini gara-gara aktif di masjid ini nilainya bagus. Maka bapaknya pun lama-lama ikut ke masjid. Ibunya pun yang belum pakai jilbab jadi pakai jilbab. Ini kekuatan pelajarnya, hati-hati Pak ini Pak. Ini power besarnya kalau dia taat. Itu satu rumah itu dipengaruhi. Satu kampus dia pengaruhi. Pengalaman kami dulu di tahun 85-86. Membangun kerja di kalangan pelajar itu. Satu kampus satu orang Pak. Satu orang aja Pak. Sekarang jadi ribuan karkun di sana. Dan insya Allah sebentar lagi udah pada pensiun. Ini kita punya mutiara mau pensiun nih Pak. Yang 4 bulannya udah di tahun 90, 91 dulu lulus kuliah. Ini ribuan mau pensiun ini Pak. Kita siap-siap gak Pak? Mau bikin apa kita nanti? Mau ada ribuan orang datang ke markas ini. Para profesional yang dulu waktu di kampus tahun 85 sampai 90, 91 udah pada pensiun ini. Beberapa orang sudah 4 bulan ke IPB ini. Merefresh, memperbaiki 4 bulan IPB-nya. Mau diapain ini Pak? Project yang sudah jadi Pak ini Pak. Nanti kaitannya ke profesional ini nanti. Jangan sampai markas gak siap menerima tumpahan karkun lama. Ini kerja 30 tahun. 30 tahun yang lalu. Sekarang sudah mulai pada pensiun. Kami kemarin melihat di Pakistan ada beberapa orang itu sudah keluar 4 bulan. Pensiun 4 bulan. Pensiun 4 bulan. Refresh. Karena 4 bulannya dulu waktu lulus. Setelah kerja di pegawai negeri di profesional kan nggak dapat cuti Pak. Cutinya cuma 12 hari. Jadi dikobo ini 4 bulannya ini sudah. Ini mau ratusan orang, mungkin ribuan orang Pak mau masuk di markas-markas di seluruh Indonesia. Ya, karena mereka sekarang sudah Masya Allah, dunia itu sudah selesai. Tinggal mereka akhiratnya. Seperti yang Bapak lihat di Raywin. Yang khidmat Raywin yang jenggotnya panjang-panjang itu Pak. Sampai ke perut itu jenggotnya itu. Itu sebagian besar adalah para profesional. Sebagian besar. Coba deh Bapak jumpai ngobrol. Ada satu orang yang punya profesi engineer, profesi ini. Bahkan beberapa saya melihat bekas dirjen, direktur jenderal. Saya di Peshawar ketemu penanggung jawab Mas Surah di sana itu 7 kali jadi menteri. Dari departemen yang berbeda-beda. Khidmat kampus, khidmat markas. Habis makan nyuci cangkir sendiri. 7 kali jadi menteri. Nah ini kalau kita bangun Pak ini nanti, sedikit banyak ini akan nular ke Indonesia. Sedia Pak ya insya Allah ya. Maka itu Pak sekalian, tadi mahasiswa pelan-pelan. Kemudian di saat mereka ujian semester, ini penting Pak, banyak nggak dipahami. Bebaskan dia daripada kegiatan masjid kecuali sholat. Bebaskan dia dari kegiatan dakwah kecuali sholat. Bebaskan dia untuk tidak datang ke markas malam Sabtu Jari kecuali hanya untuk sholat. Ini kadang-kadang nggak dipahami. Sehingga ini waktunya semester mau belajar digenjot. Ini waktunya kamu keluar. Sampai pun keluar tunda. Ini Pak, tolong dipahami betul-betul. Jadi kerja atas pelajar ini lembut sangat. Lembut sangat. Berikan penghargaan kepada mereka. Waktu mereka, kesibukan. Kawan-kawan mereka masih main game. Masih ke sana kemari. Dia sudah mau duduk, kita di masjid ikut jauhlah. Ini pengorbanan macam apa Pak ini Pak? Hormati ini Pak. Muliakan mereka, walaupun lebih muda dari kita. Ya, pada saat ada kegiatan-kegiatan kampus, apalagi ujian semester. Ya, ini tolong bebaskan mereka, kecuali sholat. Tidak usah dipaksa datang ke malam Sabtu Jari, tidak usah dipaksa ikut jauh, tidak usah dipaksa ikut musyawarah. Tolong Pak, ini sangat penting. Maka kemudian Bapak sekalian, pelan-pelan kita bangun mereka. Maka kita punya waktu. Kalau kita kerja mulai SMA, dia masuk kampus. Dulu, kami pernah mempraktekkan mahasiswa misalnya di Jakarta. Dia kuliah, dia sekolah SMA. Kemudian dia diterima kuliah di Malang misalnya, di Universitas Brawijaya. Atau di Bandung di ITB. Atau di Jogja di Gajah Mada. Kami ada kontak Pak. Antum diterima di mana? Oke. Nanti kalau ke sana usahakan kalau ada waktu kamu datang ke masjid ini, markas. Bukan hanya dia kasih alamat markas, karkon di tempat dia tujuan kita kasih tahu Pak. Ini ada tahsilan kami di Jakarta.
Ini ada taslan kami di sini. Ada taslan lagi, dia kuliah di fakultas ini, dia akan masuk di semester ini, begini. Nanti kalau ada kontak alamatnya di mana, nak kasih tahu inti. Sampaikan, lempar ke daerah sana, Pak. Supaya diteruskan. Jadi Pak, kerja kita ini, Masya Allah, pelajar ini, sehingga perlu dibuat kepada pelajar ini, ada program pra-IPB dan pasca IPB. Ditargetkan dia ke IPB, tapi sebelum ke IPB, Pak. Ya, sebelum ke IPB itu 6 bulan, 1 tahun sudah kita garap ya. Persiapan dananya, persiapan waktunya, dan sebagainya. Nah, kemudian pasca, setelah dari IPB, dia kerja di mana? Diarahkan sesuai bakatnya. Kita ambil bagian, Pak. Ini maaf, bagi muhalah-muhalah yang sudah mampu membuat seperti ini. Yang belum nggak apa-apa. Terutama markas-markas saya yakin bisa buat perkara ini. Maka laporan kerja kita di muhalah itu dilaporkan di halakah, halakah dilaporkan di musyawarah provinsi atau di musyawarah mingguan markas. Kami di tempat kami ada pelajar sekian orang, mereka diterima kuliah di sana. Gimana ini baiknya? Letakkan di markas. Atau kalau halakah bisa selesaikan di halakah. Halakah nggak bisa selesaikan, bawa ke markas. Kalau kerja seperti ini, Pak, Masya Allah. Satu hari kita tidur berapa jam? Bisa tidur 8 jam kalau kerja kayak gini. Tapi kalau kerjanya nggak kayak gini, ya wallahu alam. Dan ini kan kerja mudah, Pak, ini. Maka dalam muzakarah pelajar yang dijelaskan, nanti kalau ada muhalah-muhalah, halakah-halakah yang belum paham untuk melaksanakannya, dipandu untuk dia bisa laksanakan. Itu Pak ya. Jadi sampai nanti sebelum dia berangkat IPB, malahan dulu kami begitu dia kenal dakwah di semester 1 sudah nabung, Pak. Setiap uang uang bulanan dari orang tuanya itu dia tabung. Lulus sarjana, duitnya sudah cukup ke IPB. Karena kalau tidak, kadang-kadang ada keluarga-keluarga yang menyekolahkan anaknya ini berat. Tapi kalau dia sudah nabung, dia nggak akan ngerepotin bapaknya. Karena orientasi orang tua ini setelah lulus dari kerja. Lu ini kok minta uang lagi untuk ke IPB? IPB itu apa? Institut Pertanian Bogor, kan? Iya. Jadi jangan nanti cari kemudahan, Pak. Jangan tambah keruncingan. Orang tuanya pusing ini, mungkin biaya untuk anaknya sudah pas habis, dia lulus, ini minta lagi, ini $600 ya $700 atau $1.000. Pusing bapaknya. Ini maksudnya program pra India, Pakistan, Bangladesh. Pasca IPB, dia pulang, diajak musyawarah. Nggak perlu buru-buru langsung lompat, diajak musyawarah. Kamu ini cocoknya, nak, kamu jadi dosen ini kayaknya. Kan kita harus memandu, Pak. Kalau nggak tahu, tanya halakah. Halakah nggak tahu, tanya markas, nanti dipandu oleh markas. Ya Pak ya. Jadi ini talenta, bakat anak ini mesti dipelajari. Maulana Inamul Hasan sendiri mengatakan, kami pernah tanya bagaimana kami menyekolahkan anak. Sesuai bakatnya. Sesuai bakatnya. Jadi kita ini Pak, kalau kerja dakwah kita seperti itu, maka ini Masya Allah, mudah-mudahan dengan kerja seperti ini, dengan pengorbanan bapak-bapak sekalian di muhalah, akan juga nampak bagaimana sumbangsih kita kepada umat manusia dalam urusan dunianya. Kalau kita kerja seperti itu, kemudian orang tua di muhalah ngerti, kita memandu anaknya sampai kayak gitu. Kira-kira orang tua anak itu senang nggak Pak sama kita? Jadi tampakkan dulu Pak, kita berkhidmat dulu, jangan belum-belum udah digenjot. Insya Allah ya, kamu lulus tahun berapa? 2 tahun lagi. Jangan lupa IPB 4 bulan. Harus ini. Kalau enggak bahaya antum. Kita hindarilah yang begitu-begitu. Ya. Dulu kami gitu, antum jangan misalnya. Ya Pak ya. Jadi gitu Pak. Jadi ini kerja kita di muhalah. Kemudian buat hubungan baik. Kemudian mereka ini insya Allah Pak, kalau kita dengan sungguh-sungguh kita buat program-program seperti ini, maka insya Allah kepahaman umat di kampung kita akan terbangun. Ternyata tabligh ini urusannya bukan hanya akhirat saja. Dunianya juga diurusi. Ya. Nah, kemudian Bapak sekalian, ini ada satu hal yang penting yang perlu kami sampaikan. Tolong kalau ada jamaah-jamaah foreign. Jamaah-jamaah foreign. Ini sekarang ini kita lagi kebanjiran jamaah Pakistan. Ya Pak ya? Kita lagi kebanjiran jamaah Pakistan. Tapi belum banjir betul Pak ini Pak. Saya dengar kalau nggak salah dari kawan-kawan di foreign itu
Ada 44 kalau nggak salah jamaah. Dulu menjelang pandemi Pak 2019 antara 18-19 itu jamaah Pakistan yang datang ke Indonesia itu ratusan Pak. Dalam satu tahun hampir 300 atau lebih dari 300 jamaah. Itu sampai semua provinsi Bapak masih ingat di pulau-pulau terpencil jamaah. Itu ratusan jamaah. Ini belum puncak ini Pak. Mudah-mudahan sebentar lagi ratusan jamaah. Ya. Jadi Pak di jamaah-jamaah asing tolong Bapak perhatikan. Maka pentingnya tafakur. Walaupun di Pakistan sudah ditafakut, di markas Ancol ditafakut lagi ini jamaah boleh. Profesi kamu apa? Bahasa kamu apa? Kami memperhatikan Pak, di antara jamaah-jamaah foreign ini tidak sedikit yang di dalamnya ada para profesional. Pengajar di universiti, profesional di bidang kedokteran, dan lain sebagainya. Nah, tolong kalau ada yang seperti itu, maka Bapak sampai sana tanya lagi. Karena kan di sini belum ditulis profesinya apa. Misalnya bisnis, ya bisnisnya apa? Ya, kan biasanya nggak ditulis dosen kah apa. Tolong Bapak di sana perhatikan, tanya dia. Kalau di jamaah itu ada beberapa orang profesional, genjot dia, ajak dia Pak. Untuk praktekkan pengalaman dia di Pakistan, di muhala kita. Semuanya sedia Pak? Ya jadi kita harus aktif Pak ini Pak. Jangan mau ada jamaah foreign datang. Masya Allah, Alhamdulillah. Nggak salah. Ya, Alhamdulillah itu harus. Tapi kalau habis Alhamdulillah berhenti, ini yang masalah ini. Dan jangan hanya namanya nusrah itu hanya makan dan mutarjim. Bukan Pak. Bapak perhatikan jamaah Pakistan yang sekarang datang ke Indonesia. Itu nggak berhenti Pak 24 jam mulakat. Jumpai orang. Sampai kadang-kadang mereka minta habis subuh mau datang ke rumah orang. Ini bukan Pakistan saya bilang. Kalau di Pakistan nanti pulang dari masjid sholat subuh ketok pintu orang nggak apa-apa, malah disuguhin cai. Nah, kalau di sini lain. Mulai jumpa orang jam 8. Udah diarahkan begitu, mereka masih keluar 2 orang itu dari masjid ke pasar-pasar. Minta dalil, saya mau jumpa orang. Kami di Pakistan biasa begini. Nah, ini potensi jamaah ini Pak. Potensi jamaah foreign ini. Ya, maka tolong juga kalau kawan-kawan yang ada potensi mutarjim dihimbau untuk menemani kita di masjid, Pak. Nggak bisa mutarjim, pakai bahasa isyarat. Isyarah, pakai bahasa isyarah. Oh, jamaah disutuli aja bisa kerja kok. Orang cacat bisa kerja. Yang kalau nggak cacat, nggak kerja, nggak 4 bulan ini kan kebangetan ini Pak. Iya, yang cacat yang kakinya 1. Kami lihat di Pakistan kemarin itu buta Pak. Orang buta 5 waktunya terjaga di masjid. Gimana itu Pak ceritanya? Dia setiap waktu sholat, dia cuma berdiri di depan rumah. Nanti ada yang gandeng itu ke masjid itu. Ada yang gandeng. Nanti pulang juga ada yang gandeng. Ditungguin. Dan yang nganter dan yang pulang orang yang lain. Bukan dari tetangga dia. Subhanallah. Sudah sampai seperti itu. Orang buta pun nggak ketinggalan 5 waktu. Lah yang kalau waras melek nggak 5 waktu ini kan kebangetan. Iya, kami lihat dengan mata kepala kami sendiri. Masya Allah. Jadi gitu Pak ya. Jadi ini jamaah foreign tolong Pak. Tolong dioptimalkan. Dan gini Pak, jangan kita beranggapan Pak ya. Kerja pelajar ini mesti kerjanya orang kampus. Ini anggapan yang kurang tepat Pak. Oh saya bukan orang kampus. Itu kan urusannya orang kampus. Tidak bisa saya kerja. Siapa yang bilang? Kerja pelajar bukan kerjanya orang kampus Pak. Bukan. Sama sekali bukan. Siapapun dia punya tanggung jawab itu. Punya tanggung jawab itu. Kami kenal satu orang. Maaf ini bukan merendahkan profesi. Pekerjaannya jual cendol. Apa dia buat? Setiap hari-hari tertentu, kadang-kadang tiap hari, dia bawa cendol ke masjid, tapi sudah ditaruh di cup plastik begitu, jadi nggak tumpah. Itu kalau ada anak-anak muda itu dikasih, anak muda dikasih. Dari situ dia dapat tafsiran pelajar, Pak. Ini cerita nyata nih.
Ini cerita nyata, nggak dibikin-bikin. Maka kalau ada persepsi, ada anggapan kerja pelajar kerjaannya orang kampus, maka kerja dakwah tidak akan maju. Kalaupun maju itu terseok-seok nanti, Pak. Siapapun yang ada di Muhala itu punya tanggung jawab. Seperti kami lihat kemarin di Masjid Al-Aqsa di Karachi yang saya cerita Bapak tadi, sholat 5 waktunya kayak sholat Jumat, lebih dari 1.000 orang terutama di waktu Isya. Hafiz Qur'annya 1.000 orang lebih. Karkun 4 bulannya sekitar 350. Karkun 7 bulannya sekitar 150. Karkun 1 tahunnya sekitar 70. Hafiz Qur'annya 1.000 lebih. Itu Pak penanggung jawab di masjid itu, subhanallah, saya baru tahu namanya itu kemarin. Saya nusrah jamaah Pakistan di Jawa Timur, yang itu masjid dia itu, Al-Aqsa itu. Maka kami nusrah dia, kami keluar di masjid dia. Baru dapat kami cerita lengkap tentang penanggung jawab di situ. Waktu kami di sana, kami lihat penanggung jawab ini memang agak heran saya. Orangnya ini gagap, Pak. Umurnya 74 kalau nggak salah. Ngomongnya gagap. Orangnya sangat sederhana. Tapi itu Pak, kekuatan masjid seperti itu, dia kontrol Pak. Dia orang yang dituakan di situ dan dia kerja 24 jam di masjid itu. Kemarin kami ketemu jamaahnya dapat cerita yang lebih lengkap. Selain dia gagap, maaf, dia orang miskin. Bukan orang terpandang. Bukan orang kaya. Bukan agnia. Bukan profesional. Bukan orang yang dikenal. Orang miskin. Tapi bagaimana 30 tahun Masjid Al-Aqsa dibangun, 31 tahun amal ini. Dulu mereka bilang, dulu di masjid kami nggak ada yang begitu. Yang haji pun nggak ada. Yang sholat pun cuma 31 tahun dia membangun kerja. Subhanallah. Seperti tadi saya sampaikan. Orangnya gagap. Miskin. Bukan orang kaya. Nah ini Pak, jadi kerja ini yang pertama gantungannya itu ke langit dulu. Jangan ke bumi. Bumi ini nanti dihancurkan sama Allah Ta'ala. Kalau langit ya, kalau akhirat ya dihancurkan sama Allah Ta'ala. Ya Pak ya. Jadi jangan lihat profesi Pak, tolong. Ini kami melihat, mohon maaf ini kami sampaikan apa adanya, tidak ada maksud apapun. Supaya kita, persepsi kita ke depan ini semakin hari semakin bagus dalam kerja ini. Jadi untuk membangun kerja ini pertama gantungannya kepada langit. Kami sampaikan di Masjid Al-Aqsa. Bait Sabir namanya. Saya baru dapat cerita jelas itu kemarin waktu saya nusrah jamaah ini di Jawa Timur. Waktu di sana saya namanya pun nggak tahu. Karena orang sebutkan banyak nama, saya nggak begitu hafal namanya. Dia ini orang miskin. Gagap lagi. 31 tahun dengan kawan-kawannya. Bangun masjid itu kerja menjadi seperti ini. Kalau kita kerja seperti itu, kesungguhan kita seperti itu, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan bangun juga muhalah-muhalah kita seperti itu. Maka oleh sebab itu sekalian ya, jangan kami kasih penekanan lagi, kerja ini, pelajar ini tempatnya di muhalah, akarnya di muhalah. Jadi jangan ditarik Pak kerja ini, jangan dipindahkan dari muhalah ke halakah atau ke markas, jangan. Berpijaknya itu di muhalah. Semua karkun dalam amal makomi dia, hendaklah dia memberikan perhatian atas perkara ini. Kerja di muhalah, jangan ditarik Pak, jangan dipindahkan. Kalau ada yang tidak mampu, mungkin di halakah ada orang-orang yang punya pengalaman profesi, menghandle pelajar, atau dia bekas pelajar. Bahkan mungkin kadang-kadang dia kenalnya bukan di waktu pelajar. Maka dia belum pernah praktek. Sampaikan di halakah. Kalau nggak sampaikan di markas, Pak, kami ada satu permohonan, tolong Pak kami dibantu kerja pelajar di masjid kami. Sampaikan ini musyawarah mingguan. Nanti markas akan ambil peduli dan tolong pengambil keputusan di markas supaya mengambil peduli atas perkara ini. Jangan, ayo insya Allah, tapi nggak ada realisasi. Ya? Yang pertama, di muhalah, jangan dicabut, jangan dipindahkan ini Pak. Tempat berpijak pelajar itu di muhalah. Kemudian yang kedua dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang. Yang ketiga Pak, kerja pelajar bukan miliknya alumni kampus. Tolong Pak ini menjadi kendala besar kami lihat ini. Menjadi kendala besar di Indonesia yang bukan orang kampus nggak berani nyentuh pelajar. Sepertinya kerja pelajar ini barang goib gitu kayaknya. Iya.
Semua, mari Pak kita kerja. Siapapun, mari kita kerja. Bawa mereka ke masjid dengan muamalah, muasyarah, akhlak yang betul. Kasih sayang kepada mereka. Santuni mereka. Kami melihat beberapa jamaah ini, itu ada yang hobinya itu ngantongi permen, Pak. Ngantongi permen. Anak-anak kecil dikasih anak kecil. Permennya untuk anak kecil. Tapi anak kecil itu karena dekat sama kita, di muhalah-muhalah banyak juga muhalah yang praktek begitu di Jakarta. Bawa permen. Dekat sama anak-anak kecil, akhirnya dekat sama bapaknya. Karena anak ini cerita, itu Pak itu baik itu. Saya dikasih permen terus. Akhirnya dekat sama bapaknya. Akhirnya dekat sama kakaknya. Dan seterusnya. Ya. Jadi buat semua usaha dalam kehidupan kita ini, bagaimana wujud kerja ini di muhalah kita. Dan kita dihantar Allah Ta'ala ke atas muka bumi ini untuk perkara itu. Disuruh susah payah, Pak. Kalau nggak mau susah payah, silahkan cari tempat lain selain buminya Allah. Ada, Pak? Nggak ada kan? Ya berarti ya mau nggak mau, suka nggak suka, mari kita kerjakan. Mari kita kerjakan. Mari kita kerjakan. Bersama-sama. Nggak tahu, tanya. Kalau perlu, ada hal-hal yang penting di muhala, di halakah, di provinsi, di musyawarah Indonesia ini Pak dibintangkan. Maka tolong musyawarah Indonesia ini pun kita beri perhatian yang sungguh-sungguh. Duduk, jangan ngantuk. Walaupun makanannya nggak seenak di rumah. Tempat tidurnya tidak senyaman di rumah. Airnya tidak selancar di rumah. 3 hari apa sih Pak susahnya Pak? Nanti kita pulang ke rumah, kita puaskan lagi keperluan kita di rumah. Jadi di musyawarah Indonesia Bapak punya pemikiran untuk bangun kerja dan Pak di sana susah ini, dudukkan di musyawarah. Dudukkan, nanti bagaimana keputusan orang-orang tua kita di sini. Jadi mari Pak kita aktif, jangan nunggu instruksi dari surah. Surah ini manusia biasa, penuh kelemahan. Beri kami juga input dari Bapak sekalian. Kami susah ini bikin kerja pelajar. Gimana? Nanti dimusyawarahkan. Mungkin akan dikirim satu jamaah untuk menghidupkan makomi. Diselipkan orang-orang yang punya pengalaman di kerja pelajar. Karena ini mohon maaf Pak, ini kami memberikan penekanan yang agak berat dalam kerja pelajar ini. Karena memang mohon maaf, ribu-ribu maaf Pak. Kerja ini sekarang betul-betul di Indonesia menurun sekali. Ya Pak ya. Dan kerja pelajar itu dimulai dari anak-anak SMA. Jangan di bawah itu. Kenapa? Yang belum SMA ini balihnya belum balih sempurna. Pikirannya masih goyang-goyang kiri kanan. Masih suka main, suka ini, suka itu, suka itu. Maka kerja pelajar ini dimulai ya kepada anak-anak SMA. Kemudian Pak, terutama di perguruan tinggi. Karena orang-orang di perguruan tinggi mahasiswa ini sudah balih sempurna ini. Dan potensinya, keberaniannya, pemikirannya, kesungguhannya bisa dibangun. Itu tadi yang kami sampaikan di awal, bahwasanya kalau di satu muhalah, ini pengalaman Pak. Pengalaman di dalam bagaimana kita berjalan dalam usaha dakwah. Kalau di muhalah itu pemuda-pemuda, pelajar, mahasiswa, santri, pemuda ada bersama kita dalam dakwah, mari Pak nanti kita lihat muhalah kita jadi apa. Orang-orang tua di muhalah, biasa Pak sifat orang tua, penuh pertimbangan. Ya, ujangan begini nanti begini, ujangan begini. Kalau anak muda gimana Pak? Jos, nggak apa-apa, Pak RT ngarang, biar saya temui. Kalau yang tua-tua gimana Pak? Alasannya hikmah, padahal takut. Kan kira-kira begitu. Ini saya bukan Bapak nih. Tapi kalau ada yang muda, Bapak itu didorong punggung Bapak dari belakang. Maka perlunya gandengan. Perlunya berdampingan antara yang muda dengan yang tua. Semangat dari yang muda, kearifan, kebijaksanaan, kehati-hatian dari orang tua. Maka kalau ini kita buat Pak di muhalah kita, subhanallah. Subhanallah. Itu pengalaman di mana-mana tadi yang kami sampaikan. Enggak sampai 3 bulan Pak, 2 bulan lebih sedikit. 32 orang keluar 3 hari. Semua amal sempurna, 2 bulan. Itu berjalan sampai 10 tahun lebih. Jadi, Masya Allah. Jadi kalau sudah anak-anak muda di situ,
anak muda jaulah berdiri di depan rumah bapaknya, rumahnya dia. Kira-kira bapaknya mau marah nggak kira-kira? Tapi kalau kita yang jaulah itu, kalau di Jakarta elu lagi gitu. Kadang-kadang pakai dibantingin pintu. Tapi jangan lupa Pak, dibantingin pintu itu nanti malamnya nangisnya panjang. Iya Pak. Makanya pentingnya jaulah umumi. Maka jaulah umumi ini penting Pak, perubahan sifat itu di situ. Jaulah umumi ini berat. Maka mubayyin di waktu jaulah di mualah kita itu hendaklah dia jadi mutakalim di jaulah umum. Karena itu mujahadah terberat. Sehingga nanti yang keluar dari mulutnya waktu bayan, dari mulut yang mulia mubayyin ini nur. Yang keluar ini nur, bukan sembarang kalimat. Maka mubayyin di mualah kita ini usahakan dia jadi mutakalim waktu jaulah. Kan jaulah dulu baru bayan. Usahakan suruh jadi mutakalim. Ya Pak ya? Jadi garis besarnya seperti itu. Bagaimana kita memberikan perhatian. Dan jangan lupa Bapak sekalian, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi contoh kepada ini umat. Semasa beliau masih hidup, betapa besar perhatian kepada orang-orang muda. Perhatian beliau sallallahu alaihi wasallam kepada orang muda. Bapak lihat Mus'ab bin Umair. 1 tahun sebelum penghijrahan beliau dikirim ke Madinah untuk membangun kerja di Madinah. Mus'ab bin Umair yang dikirim. Padahal ada Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada yang lain-lain. Tapi Mus'ab bin Umair seorang pemuda yang dikirim. Yang kedua, pada waktu beliau sallallahu alaihi wasallam berhijrah, malam penghijrahan, siapa yang menggantikan beliau tidur di tempat tidur beliau? Sayyidina Ali karamallahu wajhahu radhiyallahu anhu. Menjelang beliau wafat, legiun pasukan sahabat terbesar 10.000 pasukan. Siapa amirnya? Usamah bin Zaid. Ini contoh Pak bagi kita. Bahwa Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW memberi perhatian kepada para pemuda. Karena masa depan agama ada di tangan mereka. Kemudian Bapak sekalian, untuk kita ingat bersama bahwasannya tujuan daripada kerja pelajar. Tujuannya, goalnya ini apa ini kerja pelajar? Yang pertama, akhlak sempurna. Anak-anak kita ini, pelajar-pelajar, mahasiswa, santri, pemuda ini, akhlak sempurna kepada kedua orang tuanya. Akhlak sempurna kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, akhlak sempurna kepada guru-gurunya. Karena orang tua kedua anak-anak kita ini adalah gurunya. Yang ketiga, akhlak sempurna kepada kawan sejawat. Ini Pak, goal, sasaran yang akan dicapai. Kalau 3 ini didapat, 3 ini Allah berikan kepada seorang pelajar, maka dia akan dicintai orang tuanya, akan dicintai gurunya, akan dicintai sahabat-sahabatnya. Ini kunci untuk membawa mereka kepada ini amal. Kunci kepada mereka untuk membawa komunitas mereka, komunitas para pelajar taat kepada Allah dan Rasul. Untuk bisa berakhlak sempurna kepada 3 komponen tadi Pak, kuncinya 1. Prestasi maksimal. Nilai tertinggi. Tadi sudah kami sampaikan, nilai tertinggi itu pasti akan dicintai oleh orang tua. Nggak ada benturan dengan orang tua. Orang tuanya senang. Kalau perlu nanti anaknya akan cerita sama bapak ibunya. Ayah sama ibu tahu nggak nilai saya kayak begini bagusnya ini. Pertama, doa ayah ibu. Yang kedua, karena saya ikut rombongan orang berjenggot nih. Karena saya ikut orang-orang yang ke masjid ini, Allah kasih kecerdasan kepada saya. Ya, gurunya juga akan senang. Gurunya nanti bisa ditazkiyah, kenapa pinter dia. Tapi kalau IP di bawah 3 kira-kira bisa ngajak. Boro-boro ngajak dosen. Ngajak kawan jangan ngajak nanti. Ntar nggak mau ah, ntar gue bodoh kayak lu. Gimana kira-kira? Ya, jadi ini penting Pak. Jadi pelajar ini didorong untuk prestasinya maksimal. Jangan ada kata-kata minta maaf nih. Ini dulu, mudah-mudahan sekarang udah nggak ada. Ilmu kimia nggak ada hisabnya. Ilmu matematik nggak ada hisabnya. Kamu daripada jadi insinyur tapi nggak tahu agama, lebih baik jadi bakul tempe tapi tahu agama.
Wah ini kan bahaya Pak ini Pak. Ini minta maaf, saya cerita di lapangan. Bukan menyindir siapapun. Di lapangan bunyinya gitu Pak. Gitu. Jadi tolong ini diangkat Pak. Jangan ada yang begitu-begitu. Kalau kita nggak bisa memberikan target, nggak bisa memberikan ini, diem saja, ikram saja. Bawa cendol, bawa pisang goreng, bawa makanan. Itu saja, itu bicaranya lewat makanan itu. Ya, buktinya hidup di mana-mana. Ya Pak ya. Kemudian jangan lupa pelajar sehari 1 bulan. Sehari 1 bulan. Ya. Kecuali ada libur. Jumat liburan atau Senin liburan. Dia mau 3 hari tafadhol. Jadi jangan sampai ada cuti atau enggak masuk sekolah gara-gara mau keluar di jalan Allah. Kemudian ada hal-hal yang penting untuk diperhatikan. Saya tidak tahu bagaimana konsep liburan sekarang di kampus. Ya. Tapi setahu saya dulu itu ada liburan semester genap, liburan semester pendek. Betul Pak ya? Yang semester genap yang panjang ya liburannya. Yang semester pendek yang di awal tahun biasanya. Nah, di semester pendek Pak itu liburnya kalau nggak salah sekitar 2 minggu ya. Itu mereka bisa keluar seminggu. Separuh Pak ya. Jadi kalau mahasiswa pelajar ini liburannya itu separuh untuk keluar, separuh untuk rumah. Jangan lupa Pak ini Pak. Jadi jangan dia punya libur misalnya 50 hari. Ya, digenjot dihabisin 40 hari. Jangan Pak. Nanti orang tuanya nggak kebagian. Separuh untuk di jalan Allah, separuh untuk keluarga. Dia perlu ketemu keluarganya. Ya. Jadi di semester genap, di semester ganjil biasanya liburnya pendek. Ambil separuh. Di semester genap ini sampai 2 bulan kadang-kadang Pak ya. Ambil dia 40 hari di situ. Tapi jangan lupa, separuh untuk keluarga. Nanti kalau ditarik semuanya waktunya untuk kita, bapak ibunya nggak senang. Anak saya ini setelah kumpul sama orang-orang itu, udah nggak mau deket sama bapaknya ini. Mentang-mentang bapaknya nggak pakai galis. Kan nggak enak itu suara begitu. Ya Pak ya, jangan lupa Pak ya. Ambil waktu 1 hari setiap bulan di istiqomah dan jangan dipaksa. Jadi kerja kita untuk 3 hari itu Pak, sebetulnya adalah 27 hari. Insyaallah Pak ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk kita bisa mengangkat kembali kepada para pelajar. Kemudian Bapak sekalian, ujung daripada kerja pelajar nantinya setelah mereka bekerja. Mereka adalah menjadi para profesional. Ya, para profesional. Kalau Bapak lihat di Pakistan tadi saya sampaikan, itu mayoritas yang khidmat di Railway itu adalah para pensiunan. Setelah melalui tahapan yang ketat Pak. Di Pakistan itu orang untuk bisa sampai di Railway itu Pak, itu apa istilahnya? Seleksinya itu tahunan Pak. Makominya bagaimana, muamalah, muasyarah, akhlaknya bagaimana, di kampungnya bagaimana, keluarganya bagaimana, dan. Dari muhala naik halakah. Halakah naik ke markas-markas kecil. Itu mungkin bisa waktunya 5 tahun, 6 tahun tuh Pak. Dari markas kecil naik ke markas besar. Sudah sampai di markas besar, belum sampai di Railway ini, ada yang hilang, tertib-tertib yang ditentukan, balik lagi ke muhalah Pak. Dikembalikan ke muhalah. Jadi orang sampai ke Railway itu sudah 7 bulan, sudah 1 tahun, dan seterusnya. Jadi untuk sampai di markas besar itu prosesnya tahunan Pak. Bukan sekedar, Masya Allah ini orang punya potensi, tarik bawa ke markas, tarik dia. Bukan seperti itu. Dipersiapkan dari muhalah. Maka akar kerja kita di muhalah. Kalau muhalah kita betul, berlian-berlian akan muncul dari muhalah. Setelah jadi berlian baru dibawa ke markas. Jangan sebelum jadi berlian, masih jadi batu koral sudah dibawa ke markas. Masalahnya nanti ini. Ya, jadi berlian dulu di muhalah, baru dibawa ke markas. Ya Pak ya, para profesional. Maka para profesional Bapak sekalian, syukur-syukur dia mengenal dakwah dari pelajar. Kalau tidak, kita kerja di kalangan para profesional. Bagaimana caranya? Jadikan profesionalisme kita ini punya nilai agama. Kasih muatan-muatan agama. Ingatkan kawan-kawan kita di tempat itu kepada Allah, kepada akhirat. Jadi bagaimana kita praktekkan kesempurnaan agama di tengah profesi kita. Inilah kerja pertama dari para profesional. Haji Abdul Wahab rahmatullah alaih mengatakan, sering beliau katakan,
Orang-orang yang sudah 4 bulan. Orang-orang seperti ini siap untuk diluncurkan di profesi apapun di seluruh alam. Profesi ini ribuan, Pak. Ya. Jadi bahwasanya orang-orang yang sudah 4 bulan, ini tugasnya ini diluncurkan ke semua profesi. Bukan disimpan, tapi diluncurkan. Untuk apa? Setelah sampai di profesinya, maknanya disuruh berprofesi, disuruh kerja, disuruh jumpa dengan umat, disuruh bergabung dengan umat. Untuk apa? Mendemonstrasikan agama. Agama ini perlu didemonstrasikan, Pak. Banyak orang nggak tahu sekarang. Kalau di Jakarta coba Bapak di segitiga emas itu, Gatot Subroto, Rasuna Said, Sudirman Tamrin. Waktu salat zuhur mereka kemana? Kalau ada orang-orang seperti ini di kantor-kantor itu, Pak, maka itu musola-musola, masjid-masjid di sana itu tumpah ruah, nggak cukup untuk orang salat zuhur. Tapi apa yang terjadi sekarang? Makanya sekali waktu bapak-bapak jalan ke sana, jumpai mereka supaya tambah risau. Jadi tugas kita ini berprofesi, bekerja di tengah profesi kita, kemudian jangan lupa mendemonstrasikan agama. Di antara demonstrasi agama, orang-orang yang taat kepada Allah, imannya naik, pasti Allah akan beri juga peningkatan seluruh struktur dan sistem anatomi tubuh dia. Yang dulunya nggak cerdas, jadi makin cerdas. Yang dulunya kurang sehat, sakit-sakitan, menjadi lebih sehat. Lihat para sahabat. Kita dapat dengar dari guru-guru kita, bagaimana dulu menghitung hewan gembalaan saja nggak ngerti. Tapi setelah itu ngontrol 2/3 dunia. Coba bayangkan. Jadi dengan dakwah ini, Pak, seluruh struktur anatomi, sistem metabolisme tubuh kita ini dioptimalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit-sakitan jadi sehat, yang kurang pinter jadi pinter, yang sudah pinter jadi jenius. Maka profesional ini, Pak, kuncinya prestasi maksimal. Seperti waktu jadi pelajar. Kita kerja di kantor kerja udah datang telat, prestasinya seadanya, komplain melulu. Ini kawan-kawan di kantor ini gara-gara kantor ini nggak berkah ini. Sholatnya apa dia nggak tertib. Kira-kira gimana Pak kalau gitu? Demonstrasikan agamanya Abdul Wahab yang mengulang-ulang kata ini. Kita berprofesi bukan cari duit. Bukan untuk cari jabatan. Cari keridhaan Allah. Maka masukkan semua kita ini. Masuk ke seluruh profesi umat manusia. Maka jangan ada yang melarang-larang kerja. Jangan ada yang menyindir-nyindir orang yang kerja. Itulah yang kami katakan tadi, di markas-markas dakwah ini hendaklah ada suasana dibangun. Environment, lingkungannya dibangun. Suasana dibangun. Kalau saya sering pakai bahasa, berikan ruang. Ruang itu bukan ruangan, Pak ya. Ruang ini bukan ruangan, tapi suasana. Supaya para profesional itu bisa datang dan nyaman berdekatan dengan kita. Begitu juga di Muhala, begitu juga di Halakah, begitu juga di rumah kita. Nyaman berdekatan dengan pekerja dakwah itu nyaman. Nggak takut ditaskil, nggak takut bajunya belum sunnah nanti dimarahi. Duduk di markas mungkin belum sempat ganti baju, masih pakai baju batik dari makar. Ahlan wa sahlan, ahlan, masya Allah, marhaba, marhaba, marhaba. Di Pakistan itu Pak, itu kalau di markas saja orang Pakistan itu kalau karkun kan nggak ada yang nggak pakai jenggot Pak. Iya, apalagi jenggotnya kayak kipas gitu. Ya? Yang bukan karkun pun juga pakai jenggot. Jadi kalau ada orang Pakistan ini nggak pakai jenggot, aneh Pak. Kalau di Indonesia memang kadang-kadang nggak tumbuh. Pakistan nggak pakai jenggot, tapi coba lihat orang lain. Ada orang nggak berjenggot masih biru habis dicukur itu masuk markas, itu senengnya nggak karu-karuan. Maknanya apa? Ini orang baru ini, orang baru ini, garapan saya ini katanya. Gembira. Kalau di sini gimana Pak? Kira-kira? Di sini gimana? Di sini gimana kira-kira?
Dan itu para masyayikh kita mengatakan tanda di muhalah itu ada kerja. Tanda di muhalah itu ada kerja. Dua aja Pak. Satu, datangnya orang baru. Datangnya orang baru. Yang kedua, jumlah orang sholat di tempat kita, di muhalah kita itu semakin hari semakin meningkat. Sehingga datang satu masa di kampung kita tidak ada laki-laki baligh muslim yang tidak sholat. Dua saja Pak tanda. Jadi sebelum kita sampai itu berarti muhalah kita minta maaf, kerjanya belum maksimal. Datangnya orang baru Pak. Datangnya orang baru dan bagaimana orang di kampung kita semua sudah sholat. Di Karachi kemarin, masjid yang semua di muhalanya, di kampungnya semua sudah sholat. Nggak ada yang nggak sholat. Di Karachi saja ditargetkan beberapa tahun yang lalu itu 1000 masjid. Februari kalau tidak salah mereka punya zur atau istima, ditingkatkan targetnya menjadi 2000 masjid. Jadi Pak, ini target dalam tabligh ini unlimited, nggak ada batas Pak. Ini ruangan tersedia luas untuk siapapun yang mau korban. Jadi Pak, kita kepada profesional itu nggak usah panjang-panjang, nggak usah susah-susah, nggak usah target-target. Yang sudah 4 bulan nyebur ke semua lini profesi di Indonesia. Mau di bidang kedokteran, mau di bidang fisika, mau di bidang macam-macam. Ataupun sebagai entrepreneur, monggo. Masuk tapi tujuannya bukan untuk cari duit, bukan untuk cari jabatan, bukan untuk cari pujian. Bukan untuk cari pengakuan, tapi untuk membawa mereka kepada Allah. Jadi kita masuk kantor itu nggak ada beban Pak. Tapi kalau target kita, saya harus begini, itu belum saya lemes dulu Pak. Jadi targetnya demonstrasikan agama. Kerja yang jujur, yang bukan haknya. Dulu waktu mahasiswa nggak pernah lihat uang gede. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ya, sudah lihat uang gede. Ada satu kartu jari sama saya. Pak, saya setiap tahun itu Pak, dia bekerja di pemerintahan. Setiap tahun saya harus ngabisin duit 1 triliun Pak. Nggak ada tanda tangan saya, duit itu nggak keluar. Gimana Pak kira-kira Pak? 1 triliun. Allah kuasa, makhluk tak kuasa selama makhluknya belum kelihatan. Kalau makhluknya sudah kelihatan kira-kira gimana Pak? 1 triliun itu gede loh Pak. 1000 miliar. Iya Pak, 1 juta itu. Itu lewat Pak di depan mata itu. Kira-kira gimana Pak? Kira-kira Pak? Nah ini pentingnya 4 bulan. 4 bulan. Maka kenapa kita agak sedikit genjot ini, mahasiswa selesai kuliah, usahakan 4 bulan di sini. Supaya dia punya modal Pak ini Pak. Supaya punya modal. Dan mempersiapkan orang ke IPB ini, nggak mudah Pak. Bukan taskil genjot, begitu lulus baru didatangi. Oh dari semester 1 Pak kita kerjanya. 5 tahun itu untuk menyiapkan orang IPB. Minimum itu 5 tahun Pak. Kerja untuk mempersiapkan orang ke IPB. Nah kalau kita mau hanya buah udah matang mau petik. Ya nggak tahu nanti buah ini kayak apa ini. Jadi kerja kepada profesional itu dimulai dari saat dia pelajar. Sudah dipantau ini. Kalau di muhalah kita ini lihat. Ini anak ini punya potensi. Orang ini punya potensi. Dan insya Allah Pak. Kenangan keluar 4 bulan. Kenangan dalam keluar di jalan Allah itu susah dilupakan. Untuk setiap, walaupun wallahu a'lam, minta maaf, mungkin beliau tidak aktif dan sebagainya. Tapi melupakan kenangan rohaniyat 4 bulan itu nggak mudah Pak itu Pak. Jadi modal orang yang sudah keluar itu Pak, itu harus kita rawat, kita jaga dengan kasih sayang. Maka oleh sebab itu sekalian, ada satu kisah bagaimana Maulana Imam Hasan memberikan perhatian kepada para profesional. Sekitar tahun 92. Ini mohon maaf Pak sekalian, waktu saya ini sampai jadwalnya 1,5 jam.
Kalau 1,5 jam berarti 7 menit lagi saya harus menghentikan bayan. Kalau saya minta tambahan 10 menit, 15 menit boleh nggak? Boleh ya? Jadi saya minta izin karena jatah saya sampai jam berapa itu? 6.38 ya? Hah? Oh berarti jam 7 ya? 7 menit jam 7, boleh tambah sedikit Pak ya? Saya takut nanti boleh Pak. Minta izin Pak ya, mungkin 10 menit. Mungkin mudah-mudahan kalau nggak sampai 10 menit sudah cukup. Karena ini supaya nggak terputus kita. Minta maaf ini. Mulai Namul Hasan di tahun 92. Datang orang Amerika. Amerika tapi dari progeny, dari keturunan hitam. Afro-American biasanya mereka bilang. Orang Negro lah gampangnya. Negro Amerika. Tinggi besar. Datang ke disambutin. Ada yang bisa terjemahkan saya. Saya mau jumpa dengan Maulana Inam, pemimpin tabligh dunia. Ada. Cari dia dapat mutarjim. Mutarjimnya ini ada, ya saya bisa bahasa Inggris. Oke. Terjemahkan Urdu ya, oke. Negronya itu tinggi besar, mutarjimnya kecil pendek. Jadi waktu jalan berdua nih, orang-orang cerita, ya seperti itulah. Datang ke Maulana Inam. Dia cerita ke Maulana Inam. Ya saya ingin memberikan gambaran bagaimana Maulana Inam memberikan perhatian kepada dunia profesi, kepada orang-orang profesional. Datang ke Maulana Inam, dia cerita, ya Maulana, saya ini pemain basket Amerika, nomor 2 di Amerika. Saya melihat setelah saya kenal usaha dakwah ini, lihat kawan-kawan saya, ini basket ini, waduh banyak mazorotnya, begini. Dia komplain profesi dia, padahal dia seorang kedua. Orang kedua di Amerika, nggak main-main itu basket di sana. Orang tergila-gila dengan basket di sana. Dia cerita basket, Maulana Inam dengan kepolosan beliau, basket itu apa? Iya, Maulana itu dijelaskan sama Anda, basket begini. Begitu selesai, mana yang melanggar syariat? Mana yang melanggar syariat yang mana? Pakaian kamu tutup aurat sampai di bawah lutut. Terus maksud kamu apa? Saya mau berhenti dari pemain basket. Mazharatnya banyak, begini. Nomor 2 ke Amerika. Mau berhenti. Apa kata Maulana Inam? Kalau kamu mau berhenti, kamu kerja apa? Di sana Pak pemain basket itu gajinya, pendapatannya luar biasa. Tahulah nanti baca di media lah. Kalau kamu berhenti dari pemain basket, kamu mau kerja apa? Oh, saya ini engineer, saya mau ngajar. Masih berprofesi kan? Kalau kita kan, yes. Kalau kita kan langsung gitu, bagus. Mau Inam enggak? Kamu kalau jadi pengajar, kamu ketemu berapa orang? Ya kira-kira murid saya 50 orang. Kalau kamu main basket, berapa orang yang kamu temui? Ribuan orang. Jelas Pak ya? Kalau jadi dosen, 50 orang. Kalau jadi pemain basket, ribuan orang. Kemudian Maulana Inam mengatakan, tugas kita sebagai umat Nabi mengajak orang dalam ketaatan. Semakin banyak orang kamu jumpai, kamu ajak kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah tugas utama kita. Maka beliau enggak panjang-panjang nasihat, saya ingin ketemu kamu yang kedua nanti, kamu sudah jadi yang nomor 1. Bukan disuruh berhenti sama lainnya. Saya ingin kamu jadi yang nomor 1. Betul Pak. 2 tahun kemudian dia datang lagi ke Pakistan. Mutarjimnya yang dibawa yang itu dari India yang 2 tahun sebelumnya itu dibawa sama dia. Jumpa sama Maulana Inam hanya untuk nangis di depan Maulana Inam. Dan beliau mengatakan, Maulana, saya sekarang sudah jadi yang nomor 1. Paham Pak ya kisah ini ya? Ya, Maulana Inamul Hasan rahmatullah alaih pun
memberikan motivasi untuk orang berprestasi maksimal di dalam profesinya. Jadi kalau ada kawan-kawan yang punya profesi, kita sebagai pekerja dakwah hendaklah mendorong, mengawal. Jangan malah dipotong. Tadi saya sampaikan, lebih baik kamu jadi bakul tempe yang punya agama. Ya berhenti kerja dia. Karena ini urusan bakul tempe ini ceritanya apa Pak? Soalnya ada korban ini ceritanya. Ada yang jadi korban, dalam arti saya diangkat sedikit lah. Mungkin ada kawan-kawan yang paham nanti cerita saya. Jadi profesional ini didorong. Kalau kita nggak mampu bicara, nggak bisa narjis, ya sudah bawa makanan, duduk, dengarkan ceritanya, masya Allah, doakan saya ya. Besok ketemu lagi, besok ketemu. Kita nggak bisa ngomong. Satu waktu ada orang kalau ada. Apalagi tadi yang saya katakan jamaah foreign. Jamaah foreign itu Pak kaya Pak. Saya perhatikan ini yang datang yang kami mudzakarah mereka sebelum berangkat kan mudzakarah ahwal tentang Indonesia ini. Itu masya Allah. Bahkan ada orang-orang Pakistan yang bekerja di luar Pakistan. Mereka punya prestasi-prestasi unggul di tempat mereka. Jadi tolong Pak, kita ini disuruh berprofesi. Ya, disuruh berprofesi. Kemudian disuruh mendemonstrasikan agama. Bukan disuruh tidak berprofesi. Yang memang bidangnya misalnya di bidang accountant, lulus dari Universitas Indonesia, di bidang accountant, atau ekonomi, atau fisika, atau apa-apa. Kerja di bidangnya. Kemudian demonstrasikan agama di sana. Ini Pak tugasnya para profesional. Demonstrasikan agama. Di antaranya mendemonstrasikan agama. Mengajak mereka dengan kelembutan, dengan lemah lembut, dengan contoh. Ajak mereka kepada Allah. Ingatkan mereka tentang kehidupan akhirat. Kalau kita di lingkungan kantor kan gampang itu. Asal kita tahu adab-adabnya. Jangan jos-josan. Misalnya waktu sholat. Ini sekarang waktu sholat yang 12 kurang sedikit. Biasanya kan 12 lebih sedikit. Nah itu menjelang jam 12 kita udah datangi kawan-kawan. Zuhuran yuk. Barengan yuk. Ada Pak. High rise building, gedung-gedung bertingkat di segitiga emas Jakarta ini. Saya cerita Jakarta sedikit. Itu yang nggak punya tempat sholat. Nggak tahu sekarang ya, dulu 20 tahun yang lalu itu kadang-kadang dibuatkan musola di tempat parkir. Panasnya nggak karu-karuan. Ya kenapa? Profesional-profesional yang berprestasi nggak muncul di tempat itu. Coba prestasinya dia maksimal. Dia punya prestasi bagus. Kira-kira Pak, disayang nggak sama pemilik perusahaan? Atau oleh pimpinannya kalau di pegawai negeri? Disayang nggak? Sayang. Kalau sudah disayang, minta apa aja kan dikasih. Iya betul. Kalau kita disayang, minta apa saja kan dikasih. Let's say, katakanlah satu contoh bukan di pegawai negeri. Wah, apalagi bukan di pegawai negeri Pak. Kalau ada karyawan yang punya prestasi prima itu disayang betul itu. Jangan sampai dia keluar dari kantor saya. Jangan sampai ini mesin duitnya perusahaan. Mesin duit Pak. Dia nggak ada goncang ini pendapatan perusahaan. Dalam karkon pekerja dakwah dalam puncak prestasi kayak gini, bukan tinggal ngomong aja, Pak, bikin masjid dong, Pak, bikin musala dong, musalanya masa nggak ada AC? Masa sih pegawai segitu banyak nggak bisa beli AC? Yang bener aja, ya Pak ya, ajak mereka kepada Allah. Makanya kuncinya prestasi. Mestinya kalau kita sudah kenal dakwah ini Pak, prestasi kita ini mestinya meningkat, bukan menurun. Karena iman naik. Iman naik, kebodohan itu nggak berani Pak bersemayam di kepala kita, lari dia. Karena iman sudah naik, sakit-sakit lompat dia, keluar dia dari tubuh kita. Maka prestasi maksimum. Kemudian ajak orang dengan lemah lembut. Demonstrasikan agama di tengah profesi kita masing-masing. Dengan lemah lembut, ajak sholat, ajak sholat, ajak sholat. Terus, pelan-pelan nanti ajak untuk hidupkan makom. Dia belum punya makom, mungkin mestinya belum ada amal. Ajak ke masjid kita, ajak keluar 3 hari bersama kita, dan seterusnya. Dan para profesional keluar sesuai cuti. Jangan lupa ini Pak. Profesional ini tertibnya keluar sesuai cuti. Ya, cuti profesional, cuti di kantor-kantor itu 12 hari setahun.
Betul ya Pak Anda? 12 hari setahun. Kalaupun dikumpulin 6 tahun ya, hanya dapat 3 bulan. Betul. Kalau dia dapat 3 bulan, keluarnya 3 bulan. Nggak ada tertib 3 bulannya beneran, 1 bulannya daftari. Daftari sudah dicoret dari buku tertib. Daftari itu sudah dicoret dari buku tertib. Dulu awal-awal memang daftari itu diizinkan. Karena memang kerja dakwah baru mulai. Sekarang sudah nggak ada Pak. Maka keluar sesuai cuti. 3 bulan, 12 hari, boleh dipakai masyurah, boleh dipakai izin di tengah musyawarah. Saya punya waktu 12 hari. Saya dikirim kemana? Dan ingat para pengambil keputusan supaya ingat. Para profesional keluar di jalan Allah sesuai cuti. Ini tertib. 12 hari, 12 hari. Di beberapa tempat kami sudah melihat. Begitu kesungguhan para pekerja dakwah. 12 hari cuti Pak. Setahun. Dia ambil, Karkon ambil tiap bulan 1 hari. Untuk menyempurnakan 3 hari dia setiap bulan. Maka setahun dia nggak ambil cuti. Dan sudah ada yang berjalan 7 tahun Pak. Ini pengorbanan boleh? Pengorbanan nggak Pak ini Pak? Tolong dijawab. Pengorbanan kan? Inilah tabligh. Ini tabligh Pak. Bukan yang bolos. Begitu bolos bagaimana kita mau berprestasi? Bagaimana orang mau simpati? Siapa yang dikorbankan? Dakwahnya Pak yang dikorbankan. Amal ini yang kita korbankan. Dan ini pertaruhan yang tidak boleh dibuat. Yang korban itu nanti tablighnya. Malah bisa merembet ke agama. Tuh lihat orang Islam tuh. Kalau kerja kayak gitu itu orang Islam tuh. Apalagi kalau bosnya non-muslim. Alhamdulillah di Jakarta ada satu kartun kerja. Pemiliknya non-muslim. Chinese. Termasuk perusahaan besar di Indonesia. Perusahaan besar di Indonesia. Dia itu dicintai oleh pimpinannya. Ownernya bahkan. Dicintai oleh owner perusahaan itu. Karena apa? Kejujuran dan prestasinya. Jabatan dia itu sebelum dia yang pegang. Ya. Itu setiap duduk di jabatan itu 2 tahun dan minta berhenti. Karena apa? Sudah kaya. Sudah punya rumah sekian biji. Punya kapal, punya mobil. Dia berhenti. Nah dipegang orang ini masih muda. Umurnya belum 40 tahun. Dipegang orang ini 1 sen pun nggak bocor. 1 sen pun nggak bocor. Sehingga menarik perhatian orang-orang non-muslim yang bekerja di tempatnya. Alhamdulillah dengan izin Allah, dia hafal beberapa juz Al-Quran. Ya, bacaannya cukup fasih. Apa yang sekarang dibuat di perusahaan? Dibikinkan masjid, dia jadi imam masjid. Ya. Jadi imam masjid. Terawehan 30 hari dia yang jadi imam. Khotib Jumat setiap bulan dapat jatah 1 kali. Maka dia belajar sama Ustaz. Saya ini disuruh jadi khotib ini gimana? Belajar. Akhirnya sekarang jadi khotib tetap. Ini loh Pak namanya demonstrasi agama ini kayak gini nih Pak. Nah. Jadi ini supaya kita pahami. Mohon maaf. Mungkin saya nggak bisa bicara pelan. Jadi ini bukan marah ini, minta maaf. Ya saya bicara kayak gini ini, minta maaf. Ribu-ribu maaf. Ya. Jadi inilah yang namanya demonstrasi agama. Dan Maulana In'am kita tahu persis. Jadi kamu yang nomor 1. Jadi nomor 2 justru suruh berprestasi. Karena apa? Objek dakwahnya begitu besar. Nah kalau sebab itu Pak sekalian. Mudah-mudahan sekelumit muzakarah ini membawa manfaat bagi diri saya, membawa manfaat bagi bapak-bapak sekalian, dan lain sebagainya. Sehingga mudah-mudahan Allah selamatkan kita dalam kehidupan dunia akhirat. Allah tetapkan kita dalam dakwah sampai akhir hayat. Maka saudara sekalian, marilah kita berikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada anak-anak kita yang masih jadi mahasiswa, yang masih jadi pelajar, dan kita memberikan perhatian dan penghormatan yang sungguh-sungguh kepada para profesional. Ini Pak, masa depan tabligh ini seperti ini. Ya, seluruh umat manusia bagaimana dia menjadi taat kepada Allah, menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Dia cinta kepada Allah dan Allah cinta sama dia. Ini target kita Pak.
Dakwah manusia dengan tadi Pak, para profesional demonstrasikan agama. Bagi yang bukan profesional, mohon maaf, bagi yang bukan profesional bukan berarti nggak bisa kerja di kalangan profesional. Bukan berarti nggak bisa kerja di kalangan profesional. Beri dukungan, beri dorongan, beri motivasi, bantu untuk dia bisa kerja profesi. Baik di muhalah. Dan jangan lupa Pak, kerja profesi itu juga akarnya di muhalah, bukan di markas, bukan di halakah. Sama dengan pelajar. Maka kawan-kawan di setiap muhalah hendaklah memberi perhatian kepada para profesional. Berikan ruang, bukan ruangan. Berikan tempat, suasana. Mereka itu beliau-beliau nyaman duduk dengan kita. Hormati dia. Mungkin lari-lari, turun dari mobil kah, turun dari ojek kah, turun dari mana. Lari-lari ke masjid mau sholat karena waktu sudah belum ganti baju. Masih pakai baju batik. Mungkin lupa dasinya belum dilepas. Jangan dihardik. Jangan disalah-salahkan. Jangan ada kata-kata lagi seperti dulu. Antum ini malah markas, ini masih pakai pakaian orang Yahudi. Gimana Pak kalau gitu guys? Iya, dulu ada kata-kata itu. Maaf, terpaksa saya sampaikan supaya lebih detail. Malah markas seminggu sekali masih ke markas pakai pakaian Yahudi, ini apa? Apa sih Pak untungnya kita ngomong gitu? Apa untung gitu? Terus besok dia jadi wali gitu? Kan enggak kan? Kan malah mematahkan orang. Sehingga mohon maaf. Pada waktu yang lalu, banyak para profesional itu datang malam markas. Tapi nggak berani duduk dalam masjid. Takut digebukin karkus. Betul Pak, ini ceritanya Pak. Mereka itu di pinggir-pinggir, di emper itu. Kalau nggak di bawah pohon jamblang itu. Di luar, di dalam nggak berani. Apalagi dekat mimbar. Nggak apa salahnya pakai baju batik duduk di mimbar. Itu tadi saya sampaikan di lain, nggak pakai jenggot. Orang Pakistan kok nggak pakai jenggot. Itu pun diterima. Ahlan wa sahlan. Ini dia orang baru. Nyari Pak orang baru. Gitu Pak ya. Jadi tolong Pak ya, kerja profesi akarnya di muhalah. Seperti kerja pelajar. Maka setiap muhalah hendaklah mulai memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada pelajar dan profesi. Semua sedia Pak insya Allah. Semua azam Pak ya insya Allah. Dan insya Allah Pak nanti 4 bulan ke depan musyawarah Indonesia kita lihat. Tolong dilaporkan supaya ada monitoring dari syuro. Ya, kerja-kerja yang sedang melemah, maaf bukan sedang melemah. Misalnya ada beberapa tempat yang kerja belum menonjol seperti kemarin kawan kita di Ambon waktu Karguzari. Memang di sana orangnya cuma 1. Nah ini mau ditarget kayak apapun gimana? Yang paling efektif kirim jamaah dengan muatan khusus, ajak kerja, kan begitu? Ya, jadi juga nanti Pak 4 bulan ke depan, tolong Pak, mulai ada bagaimana hasil kerja di kalangan pelajar dan profesi ada di dalam laporan Karguzari. Semuanya siap Pak ya insya Allah. Ya, tolong Pak dipikirkan dari sekarang. Jadi yang kerja di kalangan profesi bukan berarti harus profesional. Yang nggak profesional pun, petani, pedagang boleh, tukang ojek boleh, bantu mereka, ikrar mereka. Dia mau khususi, lagi nunggu mau cari Grab atau nyari ojek. Kalau sekarang kan sudah, udah Pak, bonceng saya saja Pak, saya antar Bapak kemana. Dengan mujahadah Bapak, dan jangan lupa doa malam hari. Serahkan semua permasalahan kepada Allah Ta'ala. Minta tolong kepada Allah Ta'ala. Setiap muhalah kita kerja, 4 bulan kemudian kita laporkan di musyawarah Indonesia. Insya Allah semuanya sedia insya Allah. Baik insya Allah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.